Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Muhammad Aristamar Rahmanda dengan NPM 18/11/01/0142 dengan mata kuliah kewirausahaan kelas 4 TI P1. Di sini saya akan membahas mengenai business model Canvas dengan objeknya atau topik pembahasan itu the house of corn atau wirausaha yang saya tekuni, yaitu rumah jagung. Oke, adapun agenda yang akan kita bahas yaitu pertama pembukaan sudah dilakukan, kemudian ada pembahas mengenai customer segment. Ini merupakan 9 blok atau 9 elemen building block yang ada pada bisnis model Canvas. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, 4 customer relationship, 5 revenue stream, 6 key resource, 7 key activity, 8 key partnership, dan 9 cost structure. Dan yang terakhir akan kita tutup. Nah, kita akan ke topik pembahasan pertama yaitu customer segment. Nah, apa itu customer segment? Merupakan sebuah pembagian kelompok yang terdiri dari orang atau organisasi yang ingin dibidik oleh sebuah perusahaan. Jadi itu merupakan sebuah kumpulan kelompok, baik itu perorangan, diusahakan itu perorangan ataupun perusahaan yang ingin mencapai tujuan tertentu dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini di customer segment atau CS ini terdapat 4 elemen, yaitu yang pertama geografi berupa uh, wilayah, kemudian demografi berupa masyarakatnya, psikografi, dan juga behavior. Oke, yang pertama ada produk atau geografi, di mana produk ini ditunjukkan pada masyarakat Indonesia, baik itu di daerah perkotaan ataupun daerah pedesaan. Nah, The House of Corn ini lebih mengutamakan pada masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Lampung, baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Semua dapat membeli dan mengkonsumsinya. Kemudian ada demografi. Nah, demografi ini baik dikonsumsi oleh pria atau wanita serta anak-anak dengan usia lebih dari 8 tahun. Jadi jika uh, anak-anak atau adik-adik kalian belum berusia lebih dari 8 tahun tidak untuk dianjurkan. Kemudian ada psikografi, elemen ketiga, yaitu ditunjukkan pada mereka yang memiliki minat pada makanan berbahan dasar jagung, disediakan beberapa varian makanan yang berbahan dasar jagung. Kemudian ada behavior. Nah, ini merupakan makanan cepat saji, bisa langsung dimakan atau dimasak lalu dimakan. Nah, ini merupakan salah satu pembahasan pertama dari customer segment. Ya, kemudian yang kedua ada value proposition atau nilai utamanya, merupakan sebuah deskripsi atau penjelasan mengenai produk atau jasa yang kita punya yang dapat menonjolkan manfaat unik bagi target pasar. Nah, di sini berarti bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bentuk rupa produk kita sehingga dapat dibidik atau dapat tertarik pasar untuk membelinya. Nah, di sini ada dua versi ya. Yang pertama versi 1, yaitu pertama ada produk House of Corn menawarkan sebuah produk makanan cepat saji dan makanan bisa langsung diminati oleh para customer. Kemudian yang kedua ada pain relief atau manfaat yang akan diambil oleh customernya, yaitu membuat layanan aplikasi pemesanan produk sehingga customer datang ke tempat hanya tinggal menunjukkan bukti pemesanan dan langsung membayar dapat lewat cash atau pembayaran online. Jadi Pen Relief ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang menyediakan pemesanan baik itu pemesanan langsung melalui online atau aplikasi, sehingga dan juga pembayarannya dapat melalui dua cara, yaitu dapat menunjukkan bukti langsung cash ataupun online. Kemudian gen kreator ini merupakan hal-hal yang harus dihindarkan jika dialami oleh customer, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas produk dan layanan serta memberikan layanan antar kepada konsumen yang ingin membeli dengan layanan drive-thru sehingga customer hanya tinggal menunggu dan pesanan akan siap datang ke rumah tujuan. Oke, gen kreator ini
kami mempunyai semacam rencana, yaitu seperti proses drive-thru. Jadi ketika customer memesan makanan melalui aplikasi yang ada di Pantry Live ini, kemudian akan diproses di Game Creator. Nah, di sini langsung para kurir dari The House of Corn akan mengantarkan makanan dan para customer hanya tinggal menunggunya saja. Oke, kemudian ada yang ketiga, versi kedua ya. Nah, versi kedua dari value proposition yaitu ada newness. The House of Corn menawarkan sebuah produk makanan cepat saji dan makanan yang bisa langsung diminati oleh para customer. Nah, ini hal terbarunya. Kemudian performanya atau performance. Oke, itu produk makanan ini dapat dikonsumsi untuk Anda yang ingin menikmati makanan tanpa harus ribet dalam mempersiapkan makanan. Kemudian customization ataupun customize, tidak seperti merek jagung lain ya. Produk kami menawarkan sebuah layanan dan produk makanan yang dapat membuat Anda merasa berbeda dari yang lain. Getting the job done. Dengan Anda membeli dan menikmati produk makanan ini, maka Anda dapat mengatasi kesulitan dalam mencari makanan yang mudah dinikmati. Desain ini berkaitan dengan produknya. Dari segi desain, kami memperlihatkan sebuah nilai artistik dari wadah produk dengan memperhatikan warna dan bentuk. Nah, ini sangat krusial ya, karena desain ini sangat menentukan bagus tidaknya serta minat tidaknya customer pada produk kita. Kemudian juga tak lupa harga atau price. Harga yang ditawarkan pun tidak mahal, bersahabat dengan dompet, kantong, dan juga tentunya harga anak-anak kosan. Kemudian yang terakhir, hemat atau cost reduction. Dengan Anda membeli produk The House of Corn, Anda sudah tidak lagi pusing mencari produk yang murah dan berkualitas dengan tetap menghemat isi dompet dan kantong Anda. Nah, setelah kita mengetahui versi 2, kenapa saya menggunakan dua versi? Karena terdapat dua elemen di dalam value proposition, yaitu ada produk, Pantry Live, dan Game Creator. Kedua, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen yang ada di value proposition juga. Jadi saya mengambil dua-duanya untuk dibahas bersama. Kemudian terakhir, yang ketiga, channel. Channel ini merupakan sebuah cara kita untuk mengenalkan produk, jasa, maupun layanan kita kepada konsumen secara langsung. Dengan kata lain, cara kita untuk menjangkau konsumen lebih jauh atau lebih dalam. Nah, ada sekitar 4 elemen ya yang ada di channel ini. Yaitu pertama, direct atau langsung, yaitu dengan cara menjangkau customer atau pelanggan melalui iklan di media sosial maupun media massa, spanduk, dan juga website penjualan. Kemudian indirect atau tidak langsung. Tidak langsung ini berarti tidak berhubungan antara perusahaan dengan para customer atau pelanggan. Yang pertama, menjalin hubungan dengan customer dan partner untuk meningkatkan promosi tak langsung. Jadi ketika kita menjalin hubungan dengan pelanggan, nah kita meminta pelanggan untuk meningkatkan promosi produk kita dengan cara men-share melalui Snap ya, atau media sosial yang customer miliki. Kemudian awareness melalui layanan online atau media sosial seperti broadcast. Nah, seperti broadcast sama seperti proses direct ini, yaitu men-share di status Snap dan Snap WhatsApp serta memasang iklan di Instagram. Kemudian purchase atau pembayaran. Oke, di sini customer dapat melakukan pembelian dengan melakukan cash atau online. Setelah kita bahas di customer segmen tadi, benar adanya bahwa customer dapat melakukan pembelian melalui cash maupun online. Oke. Kemudian ada yang blok keempat, yaitu customer relationship atau hubungan antar pelanggan, hubungan dengan pelanggan. Itu menjelaskan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan spesifiknya. Nah, hubungan pelanggan didorong oleh akuisisi atau kekuatan pelanggan, retensi pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Dengan kata lain, kita tidak perlu mendapatkan, mempertahankan, dan juga mengembangkan hubungan pelanggan. Kita hapus dulu biar agak lebih bersih. Oke. Nah, kemudian di customer relationship ini terdapat sekitar 6
6 elemen atau bagian ya. Yaitu yang pertama transaksional, beli putus saat transaksi. Nah, maksudnya ini transaksi ini antar pelanggan dengan perusahaan ada yang bersifat beli putus saat transaksi. Jadi hubungannya akan langsung terputus ketika transaksi dan tidak akan berjalan lagi gitu. Jadi ketika dia datang hanya sekedar membeli kemudian pergi. Long term yaitu customer melihat media sosial The House of Corn untuk melihat produk baru. Oke. Nah, long term ini berarti hubungannya bersifat panjang ya, bersifat lebih luas lagi, lebih panjang lagi, dimana customer yang pertamanya hanya beli putus saat transaksi langsung melihat media sosial untuk atau memfollow untuk melihat produk baru. Kemudian yang ketiga ada personal assistant, itu memperkerjakan pelayan dengan kualitas dan mutu tinggi sehingga dapat melayani pelanggan dengan baik. Nah, ini pelayan yang memberikan layanan sangat penting karena merupakan orang pertama yang ditemui oleh pelanggan di tempat yang langsung. Ketika pelayannya tidak memberikan respon yang baik, maka akan memicu jeleknya hubungan antar perusahaan dan pelanggan. Kemudian ada automated service, yaitu membuat aplikasi yang dapat menyediakan layanan pemesanan mandiri dan diproses secara otomatis. Nah, ini sama seperti pemesanan aplikasi dan juga drive-thru yang telah kita bahas di channel 1 dan di blog 1 dan blog 2 tadi. Kemudian community atau komunitas. Nah, di sini The House of Corn akan bekerja sama dengan para wirausahawan atau para pebisnis untuk bertukar pikiran dan dalam bisnis. Jadi kita akan membentuk sebuah komunitas atau untuk menjalin relasi atau hubungan jaringan sehingga dapat bertukar pikiran dan ide bisnisnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada co-creation, yaitu mengajak customer untuk membagi pengalaman menikmati dan berbelanja kepada temannya. Hampir sama seperti long term, tapi berbedanya di sini customer bukan hanya membagikan melihat, tapi bukan hanya melihat saja tetapi membagi pengalaman menikmati produk dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan kepada teman-temannya. Kemudian ada yang kelima, revenue system stream. Nah, ini menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan atau customer segment yang di awal tadi. Biaya harus mengurangi pendapatan untuk menghasilkan pemasukan. Oke. Nah, di sini juga ada 4 bagian, yaitu pertama asset sale, usage fee, subscription fee, dan juga licensing. Oke, di asset file ini the House of Corn menjual produk makanan cepat saji dan makanan berbahan dasar jagung. Dan tentunya ini merupakan aset awal penjualan dari perusahaan karena memang The House of Corn ini terlihat dari namanya menawarkan sebuah produk dan jasa yang produk yang berbahan dasar jagung. Kemudian usage fee, yaitu biaya penggunaan, menawarkan promo menarik, yaitu untuk setiap pembelian lebih dari Rp50.000 dan juga pembelian 10 makanan saji gratis 1 makanan dari The House of Corn. Nah, ini merupakan salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menarik minat pelanggan. Untuk menarik minat pelanggan di sini, karena ini merupakan satu cara yang menarik untuk menarik minat pelanggan, sehingga pelanggan akan menjadi tertarik untuk membeli bahan makanan lebih dari Rp50.000 ataupun membeli 10 makanan saji untuk mendapatkan 1 makanan dari The House of Corn. Kemudian subscription fee, yaitu berlangganan. Biaya berlangganan, berjualan bukan hanya di satu tempat, The House of Corn, tapi berkeliling untuk mempermudah menjangkau customer. Jadi The House of Corn akan melebarkan sayapnya atau membentangkan sayapnya ya. Itu bukan hanya di satu tempat, tapi juga di beberapa tempat yang ramai seperti di lembaga pendidikan atau yang banyak anak-anak kosnya, dan akan menawarkan produk yang dimiliki oleh The House of Corn.
Kemudian licensing. Licensing ini berkaitan dengan nama perusahaan ya, yaitu memperbolehkan siapa saja memasarkan dan mengenalkan serta memakai namanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi setiap pelanggan boleh untuk memakai nama The House of Corn, boleh memasarkan, boleh mengenalkan produk The House of Corn kepada orang lain dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Untuk menghindari terjadinya tidak adanya penjiplakan nama. Kemudian ada key resource. Nah, di sini ada sekitar 4, yaitu physical asset, intelektual, human, dan finansial ya. Kita bahas nantinya. Yang pertama kita akan bahas key resource-nya terlebih dahulu, yaitu pengertiannya merupakan sumber daya utama. Kalau dilihat sih key itu kunci, resource ini sumber. Nah, berarti kunci sumbernya merupakan sumber daya utama yang dibutuhkan oleh perusahaan supaya model bisnis dapat berjalan. Oke, sumber daya utama ini membuat sebuah perusahaan dapat membentuk dan menawarkan value proposition yang blok kedua tadi, mendapatkan pasar, get the market, menguasai hubungan dengan segmen-segmen pasar, dan juga mendapatkan penghasilan. Nah, terdapat empat bagian, yaitu yang pertama physical asset atau aset fisik. Dengan cara apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan aset fisiknya, yaitu dengan meningkatkan kualitas mutu tempat tentunya, kemudian pengelolaan barang dan makanan, serta higienitas atau kesehatan dari makanan. Ini merupakan salah satu hal penting untuk menjaga grafik perusahaan terus naik atau terus berjalan. Kemudian yang kedua ada intelektual, yaitu di mana semua informasi rahasia tentang perusahaan dijaga dengan ketat dan mulai mempatenkan nama perusahaan dan produk The House of Corn sehingga dapat di-licensing oleh pelanggan atau oleh orang yang lain. Kemudian human ini manusia berkaitan dengan ahli masak, ahli layanan, dan juga pekerja untuk meningkatkan kualitas makanan dan juga layanan. Nah, hal ini sangat penting karena untuk meningkatkan cita rasa makanan, kita harus mempekerjakan ahli masak yang benar-benar bagus dan juga ahli pelayanan untuk melayani pelanggan sehingga mendapatkan feedback yang bagus. Kemudian yang keempat ada finansial, di mana modal belum diketahui ya, karena ini merupakan masih dalam tahap perencanaan dan belum pada tahap pengembangan. Kemudian ada 7 key activity atau kunci aktivitas. Inti aktivitasnya yaitu merupakan sebuah serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Oke, sampai sini kita mengetahui bahwa merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian dengan itu akan menyampaikannya kepada pelanggan, sehingga dapat membina hubungan dengan pelanggan dan mengelola pendapatan sebagai hasil penjualan produk jasa dari pelanggan, serta menjelaskan aktivitas apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Nah, di sini terdapat 3 bagian ya, yaitu yang pertama production, membuat makanan cepat saji dan makanan berbahan dasar jagung untuk dinikmati oleh konsumen yang tidak ingin ribet dalam konsumsi makanan. Oke, berarti produksi dari The House of Corn ini merupakan makanan cepat saji dan makanan yang berbahan dasar jagung yang mudah dinikmati oleh para pelanggannya. Kemudian problem solving atau pemecahan masalahnya bagaimana? Yaitu dengan cara mengevaluasi masalah pada bahan makanan ataupun layanan untuk diperbaiki segera. Dapat kita mengisi sebuah Oke, kita lanjut lagi ya, karena ada sedikit problem. Oke, di sini setelah production sudah selesai, kemudian problem solving juga mengevaluasi masalah atau memperbaiki masalah pada bahan makanan ataupun layanan untuk diperbaiki segera. Kemudian ada platform network. The House of Corn akan membangun sebuah ikatan atau jaringan kepada siapa saja yang ingin bertukar pikiran dan idenya, kepada siapa saja yang ingin bertukar pikiran. Kemudian yang ke-8 ada key partnership atau kunci hubungan.
adalah mitra utama dalam bisnis, misalnya supplier, sehingga modal bisnis dapat berjalan. Nah, perusahaan menjalin kerjasama ya, kerjasama dengan beberapa alasan, dan jalinan kerjasama menjadi landasan dari beberapa modal bisnis. Nah, adapun elemennya yaitu pertama, menjalin hubungan dengan supplier bahan baku jagung dan bahan baku makanan lainnya. Sasaran kita lebih berada di pasar tradisional. Kemudian yang kedua, the host of corn akan menggandeng beberapa partner atau beberapa ikatan untuk bekerja sama dan membantu mempromosikan promosi dan mengenalkan produk the host of corn melalui media sosial dan juga media massa. Oke. Kemudian yang blok terakhir ya, cost structure atau struktur biaya. Nah, jika dalam garis pengertian jelasnya ya, cost structure ini merupakan biaya yang dibutuhkan bagi sebuah perusahaan untuk ditangani segera atau diperhitungkan. Nah, jika dalam artinya yaitu merupakan komponen-komponen biaya yang digunakan supaya organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya, membuat dan meningkatkan nilai tambah, berhubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan penghasilan. Semuanya termasuk dalam komponen biaya. Beberapa komponen biaya dapat dihitung setelah perusahaan mengetahui terlebih dahulu key resource-nya, key activity-nya, dan key partnership-nya di dalam blok 6, 7, dan juga 8. Setelah kita mengetahui key resource, key activity, dan key partnership-nya, baru kita dapat menghitung cost structure-nya. Nah, adapun cost structure-nya yaitu dengan memperhatikan struktur biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, jagung, biaya layanan dan ahli masak, koki dan juga pelayannya, biaya air, listrik tentunya, kemudian biaya promosi. Nah, promosi ini advertising-nya untuk mempromosikan produk kita ke ranah luar untuk menjangkau pelanggan lebih jauh. Kemudian ada biaya perawatan tempat dan juga biaya pekerja tentunya. Oke, setelah kita mengetahui 9 blok ini, saya akan menampilkan hasil rancangan bisnis model Canvas yang saya miliki, yaitu ini dia bisnis model Canvas the host of corn. Oke, dengan nama Muhammad Aristama Rahmanda, NPM 1811010142, dengan mata kuliah kewirausahaan kelas 4 TI P1. Oke, di sini yang kita bahas tadi ada customer segment, blok pertama atau segmentasi pelanggan. Kemudian ada value proposition, nilai jualnya. Kemudian 3 channel ini merupakan cara bagi kita untuk mengenalkan produk kita. Kemudian customer relationship yang hampir sama dengan key partnership. Nah, customer relationship ini merupakan hubungan dengan pelanggan, revenue stream, key resource, ini sumber berkaitan dengan sumber daya, kemudian key activity, aktivitas yang dilakukan, kemudian key partnership hampir sama dengan customer relationship. Nah, ini sama-sama menjalin hubungan dengan mitra, tapi bedanya di 8 ini dengan mitra, sedangkan ini dengan pelanggannya. Kemudian cost structure, cost biaya, kemudian struktur. Hanya struktur biaya yang harus diperhitungkan dalam membangun bisnis model Canvas the host of corn. Oke, ini merupakan rancangan bisnis model Canvas atau BMC the host of corn yang saya punya dan yang saya buat. Oke, mohon jika ada kesalahan. Oke, thank you. Di sini dapat saya simpulkan bahwa di dalam bisnis model Canvas ini, sebelum membuat sebuah bisnis, akan lebih baik kita untuk melakukan perencanaan terlebih dahulu atau perancangan terlebih dahulu. Nah, perancangannya dengan apa? Bagaimana? Nah, ini dengan menggunakan 9 blok atau 9 elemen building model Canvas yang terdiri dari customer segment, value proposition, channel, customer relationship,
revenue stream, kayak resource, kayak activity, kayak partnership, cost structure. Nah, yang terakhir. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita dapat memecahkan semua problem, masalah, dan juga merencanakan perencanaan yang matang untuk membangun bisnis kita lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk ke depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri.